Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Pratiwi dengan NPM 24410138. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan NPM 24410136. Perkenalkan, nama saya Suci Kurnia Indriani dengan NPM 24414141. Di sini kami akan mewawancarai Keprodi Fakultas Hukum Universitas Asahan, yaitu Bapak Emil Salim Siregar SHMH, untuk menanyai seputar Fakultas Hukum Universitas Asahan. Let's check it out. Halo, selamat siang. Kita bersama Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Asahan. Kepada Bapak, mohon silakan nama dan jabatannya. Oke, nama saya Emil Salim Siregar SHMH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S1 Ilmu Hukum. Selanjutnya, yaitu Pak, kami akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Apa saja tanggung jawab utama Bapak sebagai Kaprodi Fakultas Hukum? Oke, tanggung jawab sebagai Kaprodi S1 Ilmu Hukum itu pada umumnya itu pastinya adalah Tridharma. Tridharma itu bagaimana pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dimulai dari pengajaran, bagaimana si dosen untuk melengkapi RPS-nya berdasarkan kurikulum yang dibuat oleh tim bersama tim prodi dan juga ataupun tim fakultas hukum. Kurikulum ini yang dimana untuk ya secara tidak langsung mata kuliah apa saja ya kan, yang sesuai dengan visi misi dari Fakultas Hukum dan visi misi dari program studi ilmu hukum. Ya kan? Jadi atas dasar itulah dari kurikulum itu, maka mata kuliah apa saja yang diberikan atau diampu oleh setiap dosen. Pastinya adanya kontrak kuliah, ya kan, rencana pembelajaran semester. Dalam rencana pembelajaran semester tersebut itu dijelaskan apa rincian-rincian tugas-tugas apa yang diberikan, silabus materi apa yang diberikan selama satu semester atau 14 kali pertemuan, ya kan? Ada juga penelitian. Ini penelitian juga bisa, penelitian ini melibatkan antara dosen dengan dosen, antara dosen dengan mahasiswa. Begitu juga dengan pengabdian masyarakat, yang dimana pengabdian masyarakat ini juga hampir tidak jauh berbeda dengan penelitian. Adanya bentuk korelasi antara dosen dengan dosen hukum bisa juga dengan dosen prodi lain, dan juga dosen fakultas hukum dengan mahasiswa hukum juga, ataupun dengan mahasiswa lain selain saling berkolaborasi. Dan dari ketiga Tridharma itu pasti ada namanya sistem penjaminan mutu, yang dimana sistem penjaminan mutu ini untuk mengawasi dan mengevaluasi ataupun mengkoreksi kinerja dari prodi ilmu hukum itu sendiri, apakah sudah berjalan dengan semestinya dan lancar, dan apakah hasil dari evaluasi tersebut untuk perbaikan prodi ke depannya. Jadi fungsinya dari sistem penjaminan mutu ini dia untuk mengevaluasi dan melaporkan kinerja dari prodi itu sendiri. Kira-kira ada nggak yang perlu diluruskan atau diperbaiki? Terima kasih Pak. Selanjutnya yaitu bagaimana strategi prodi hukum dalam mempersiapkan proses akreditasi terbaru. Oke. Yang pertama itu pastinya membuat tim akreditasi. Tim akreditasi ini juga bukan hanya melibatkan prodi, tapi dosen-dosen lain, ya kan? Dan juga bersama mahasiswa untuk bisa berperan serta ikut mengumpulkan data-data untuk akreditasi, mulai dari kurikulum, ya kan, mulai dari Renstra, Renov, ya kan, sampai RPS, dan juga bagaimana proses pembelajaran selama berjalannya proses dari mata kuliah tersebut. Jadi artinya evaluasi juga ada, dan juga dosen yang lain juga membantu menyusun apa-apa saja instrumen-instrumen penilaian dari akreditasi. Jadi artinya satu tim itu sudah dibentuk dan sudah memahami apa kinerjanya untuk bisa agar akreditasi itu bisa tercapai dan jalan. Dia mudah-mudahan akreditasi program studi ilmu hukum ini bisa unggul. Ya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam memimpin program studi hukum? Oke.
tantangan terbesar itu yang pertama itu pastinya sumber daya manusia atau SDM, ya kan. Harapan kita sumber SDM kita atau dosen-dosen kita ini semuanya sudah bergelar doktor dan paling tidak kepangkatannya lektor kepala. Itu salah satu kita bilang tantangan. Artinya untuk menggenjot ataupun kita katakan mensuplai ya, agar si dosen ini untuk bisa agar segera menyelesaikan dokternya bukan hal yang mudah, gitu kan. Artinya butuh beberapa waktu. Tapi begitu pun instrumen-instrumen yang lain, ya kan, terkait tantangan itu ya wajib juga harus dikerjakan juga kan. Selain dari SDM juga penelitian kita, ya kan, dimana penelitian kita ini yang kita harapkan bukan hanya penelitian secara nasional, tapi penelitian secara internasional. Itu salah satu menunjang agar akreditasi Fakultas Hukum kita, terutama program studi ilmu pengetahuan S1 ini bisa menuju unggul. Ya juga tracer study, ya kan. Selain mahasiswa tadi 3,5 sampai 4 tahun sudah tamat, pada saat dia tamat nanti 6 sampai 12 bulan tersebut mereka ini sudah bekerja di mana aja. Nah, jadi pihak prodi juga mengontrol bersama wakil dekan 3 bagian mahasiswa si alumni ini sudah bekerja di mana aja nih. Ya, tetap mengontrol. Jadi agar kedepannya, ya kan, untuk generasi-generasi berikutnya abang-abangan atau kakaan dari alumni ini bisa membantu mahasiswa-mahasiswi kita yang lagi kuliah ini bisa bekerja nantinya, gitu. Ya kan? Ada sambungannya tentang kehidupan. Berarti kayak kesenjangan hidup yang kita biasanya, kalau biasanya kan di fakultas lain itu nggak ada ya kan Pak? Yang kayak kita mengontrol mahasiswa yang udah keluar atau yang udah jadi sarjana. Iya. Itu kan tidak ada di fakultas-fakultas lain. Ya, mungkin kita nggak tahu apakah fakultas lain tersebut tracer study-nya itu berlanjut ya. Ya kita harapkan seperti kayak di Fakultas Hukum ini tracer study-nya ini berlanjut. Contoh tadi saya menjumpai alumni kakak-kakakan kalian yang sudah bekerja di kawasan industri Semangke, alumni Fakultas Hukum dua-dua, ya kan. Satu ada di bagian perizinannya, satu di bagian pengawasannya. Artinya saya selaku dosen dan selaku prodi bangga bahwasanya alumni dari Fakultas Hukum ini sudah bekerja di kawasan industri yang secara tidak langsung bekerja sama juga dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Terima kasih Pak. Selanjutnya pesan Bapak kepada mahasiswa hukum dan calon mahasiswa yang ingin masuk ke prodi Fakultas Hukum. Ya, pesan saya terhadap mahasiswa Fakultas Hukum ini harapannya selesaikanlah kuliah tamat tepat waktu, sudah pasti, dan juga ambillah sebanyak-banyak ilmu dari Fakultas Hukum ini untuk bekal kalian nanti menjadi sarjana. Dan untuk pesan calon mahasiswa kita nanti, jangan ragu untuk memilih Fakultas Hukum, karena sudah terbukti alumni kalian, kakak abangan kalian itu bekerja bukan hanya di perusahaan-perusahaan, bahkan PNS, bahkan perusahaan BUMN, bahkan kayak kemarin itu kakaan kalian itu sudah lulus di Bawaslu, ya kan gitu. Nah, secara tidak langsung Fakultas Hukum Universitas ini alumni sudah di mana-mana gitu. Jadi nggak usah ragu deh gitu. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.